Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine. Okay, today we continue our lesson about procedure text. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul procedure text. Okay, are you ready? Mari kita simak bersama-sama. Baiklah anak-anak, adapun kompetensi dasar pada materi ini kita akan mengambil pada indikator 3.4 dan 4.4. 3.4 ini merupakan aspek pengetahuan atau disebut dengan knowledge, dan 4.4 ini sebagai aspek keterampilan atau disebut dengan skill. 3.4 from aspect knowledge, comparing the social function, text structure, and linguistic elements of several oral and written procedure texts by giving and asking information related to food or drink recipes and manual, short and simple according to the text to the context in which they are used. Ini dari aspek pengetahuan, ini adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur-unsur kebahasaan dari beberapa teks prosedur, baik itu secara lisan maupun tulisan, dengan meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan resep makanan atau minuman dan manual. Secara pendek dan sederhana berdasarkan dengan konteks yang mereka gunakan. Selanjutnya, dari segi skill atau keterampilan, capturing meaning contextually related to social functioning, text structure, and linguistic elements of oral and written procedure text, very short and simple in the form of recipes and manuals. Dari segi keterampilan ini adalah menangkap makna secara kontekstual yang berhubungan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan beberapa elemen atau fungsi kebahasaan, unsur kebahasaan, baik itu secara tulis maupun lisan dari sebuah teks prosedur yang singkat dan sederhana dalam bentuk resep ataupun manual. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti anak-anak mampu understanding, ya. Jadi tujuannya nanti diharapkan anak-anak mampu untuk memahami the social function, text structure, and linguistic elements of oral and written procedure text, ya, in form of recipes and manual. Jadi nanti diharapkan memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur, baik itu secara lisan maupun tulisan dalam bentuk resep ataupun manual. Selanjutnya, setelah anak-anak memahami, anak-anak diminta untuk mampu mengidentifikasi or identifying the social function, text structure, and linguistic elements of several oral and written procedure text, ya, in form of recipes and manual. Mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari beberapa teks prosedur, baik itu secara lisan maupun tulisan, ya, dalam bentuk resep maupun manual. Dan dari segi aspek skill, anak-anak nanti diharapkan mampu untuk write the procedure text very short and simple in form of recipes and manual. Jadi anak-anak mampu untuk menulis sebuah teks prosedur secara singkat dan sederhana, baik itu dalam bentuk resep dan manual. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep atau definisi dari sebuah teks prosedur. So, what is procedure text? Procedure text is a text that used to explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi sebuah teks prosedur ini adalah sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja dan bagaimana menggunakan sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah teks prosedur ini adalah salah satu jenis teks yang digunakan untuk memberikan atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara membuat dan melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Nah, sebagai contoh di sini Ibu akan memberi anak-anak 3 contoh. Yang pertama, how to make pempek, bagaimana cara membuat pempek.
Nah, tentunya sebagai seorang pembelajar, kita akan mencari informasi bahan apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat pempek. Dan bagaimana cara membuat pempek sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Ibu yakin bahwa di antara anak-anak sudah sering atau sudah familiar dengan video tutorial ya yang sering kita dapatkan melalui media sosial. Nah, video tutorial merupakan salah satu jenis text procedure yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dapatkan melalui sosial media. Selanjutnya, contoh kedua, how to make dawet ice. Bagaimana cara membuat es dawet? Nah, kita akan mencari informasi bahan apa yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat es dawet, dan alat-alat apa yang kita butuhkan, dan bagaimana cara membuat es dawet tersebut. Dan selanjutnya, yang ketiga, how to cook rice by using rice cooker. Ya, bagaimana cara menanak nasi menggunakan alat yang bernama dengan rice cooker. Nah, di sini kita sebagai pembelajar tentunya akan mencari informasi berupa petunjuk, instruction, bagaimana cara menanak nasi atau memasak nasi menggunakan sebuah alat yang bernama dengan rice cooker. Baiklah, kita akan melanjutkan mengenai fungsi sosial dari sebuah text procedure. Jadi, what is the social function of procedure text? Jadi, the social functions of procedure text is to give informations or to describe how something is completely done through sequences of steps. Jadi, fungsi sosial dari sebuah teks prosedur ini adalah untuk memberikan informasi atau untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi fungsi sosial dari teks prosedur ini sangat membantu bagi seorang pembaca ataupun penonton untuk mendapatkan informasi terkait resep ataupun manual. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai structures of procedure text ya. Jadi ada 3 struktur dari text prosedur. Yang pertama ini adalah aim atau disebut dengan goal. Yang kedua ingredients and tool, dan yang terakhir adalah step. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama aim atau goal. Aim atau goal berarti tujuan ya. Jadi what you are going to make or what you are going to do. Apa yang akan kamu buat ya. Jadi apa yang akan kamu buat atau apa yang akan kamu lakukan. Jadi sebelum kita membuat sebuah teks prosedur, kita harus menentukan tujuan kita. Ya, misalnya saya ingin membuat secangkir kopi panas seperti itu ya. How to make hot coffee seperti itu. And then it can be a titles of the text, dan goal ini atau aim ini bisa dijadikan judul jadi dari sebuah teks prosedur. Yang kedua strukturnya adalah ingredients dan tool. Ingredients berarti what material and tools are needed to make or do something. Jadi bahan-bahan apa saja atau alat-alat apa sajakah yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, pada struktur teks prosedur pada bagian ini, kita sebagai penulis akan memaparkan apa saja yang bahan-bahan apa saja kita butuhkan dan alat-alat apa saja kita butuhkan untuk membuat sesuatu ataupun untuk melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah steps. Steps berarti langkah-langkah. Explain how the process of making something through some steps. Jadi step ini menjelaskan bagaimana proses membuat sesuatu itu melalui serangkaian langkah-langkah. Nah, jadi ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah aim, yang kedua ingredients and tool, dan yang ketiga adalah steps. Oke, kita lanjutkan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dari teks prosedur. Ada 4 unsur kebahasaan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah using simple present tense,
yang kedua using imperative sentence, yang ketiga using connective or scan, dan yang keempat adalah using numbering. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, using simple present tense. Oke, kita semua tahu bahwa simple present tense ini merupakan jenis tenses yang digunakan ya untuk menceritakan daily activity atau rutin, kegiatan kita sehari-hari atau rutinitas kita sehari-hari. Nah, salah satu ciri dari simple present tense ini biasanya kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau disebut dengan infinitive verb. Nah, ini berarti ketika kita ingin membuat sebuah teks prosedur, kita akan menggunakan kata kerja bentuk pertama atau disebut dengan infinitive verb. Yang kedua adalah using imperative sentence, menggunakan kata kerja kalimat perintah. Imperative sentence is a sentence that expresses a direct command, request, or instruction, such as pour the water, add sugar, and mix the dough. Ya, jadi kalimat perintah ya merupakan kalimat perintah atau instruksi secara langsung seperti tuangkan air, tambahkan gula, dan aduk adonan. Nah, kalimat ini merupakan kalimat perintah atau disebut dengan imperative sentence. Yang ketiga, using connective of scan. Connective of scan berarti kata penghubung antara langkah yang satu dengan langkah yang lain, seperti first, then, while, next, after then, and finally. Nah, biasanya pada menggunakan connective of scan ini pada struktur steps ya, karena lebih menjelaskan langkah-langkah cara melakukan dan membuat sesuatu. Dan yang terakhir adalah using numbering, penomoran ya, atau menggunakan angka. Angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya first, second, dan third. Ya, ini juga biasanya kita temui pada struktur dari steps ya, karena menjelaskan bagaimana urutan kegiatan melakukan sesuatu. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebuah teks ya, teks 1. Ini kita temukan pada buku teks kita. Judulnya adalah Novel Apple Pudding. Di sini ada gambar sebuah puding yang disebut dengan novel apple pudding, and then ada keterangan ingredients dan method. Oke. Kita akan membahas ya teks ini dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan di sampingnya. Jadi kita di sini mempunyai 5 pertanyaan, nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan akan kita bahas satu persatu. Oke, pertanyaan pertama, how many ingredients are needed to make novel apple pudding? How many berarti berapa banyak? Berapa banyak bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat novel apple pudding? Berarti yang menjadi fokus adalah kita harus menghitung berapa jumlah ingredients atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Berarti kita harus mengidentifikasi ingredients atau bahan-bahan untuk membuat novel apple pudding ya. Sepertinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi there are 5 ingredients to make novel apple pudding. Apa aja bahannya? Yang pertama green apples, and then a quarter cup of soft rising flour, and then 60 gram butter or margarine, and then half cup of custard sugar, and then one quarter cups of water. Jadi ada 5 ingredients atau bahan-bahan untuk membuat novel apple pudding. Yang kedua, pertanyaan kedua, what should we do before we bake the dough? Apa yang akan kita lakukan sebelum kita memanggang adonan? Nah, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebelum kita memanggang adonan? Berarti kita harus fokus kepada langkah-langkah bagaimana cara membuat novel apple pudding. Ya, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memanggang ya adonan?
kita bisa identifikasi di sini bahwa untuk memanggang ini pada step 3. Maka yang harus kita lakukan adalah sebelumnya pada poin 2, stir in sugar and water, mixture should be lumpy, pour over apples ya. Jadi kita akan mengaduk gula dan air ya, baru kita tuangkan, maksudnya diaduk sampai rata dan dituangkan di atas apel. Yang selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, how much is raising flour needed in ingredient? Berapa banyak tepung yang dibutuhkan ya? Tepung yang dibutuhkan untuk membuat novel apple pudding ya. Kita cek dulu pada ingredients, berarti kita menemukan bahwa yang dibutuhkan, tepung yang dibutuhkan 45 gram atau 45 gram of self rising flour, atau disebut juga quarter cup ya, quarter cup of self rising flour. Ada seperempat cangkir ya tepung. Selanjutnya nomor 4, pertanyaan nomor 4, why must we core the apple before slicing them? Kenapa katanya kita harus membuang biji apel sebelum kita memotong si apel tadi ya, memotong apelnya. Ya, sebelum dimasukkan maksudnya ke dalam puding. Tentunya untuk menghindari mungkin rasa atau tekstur dari puding ya, karena akan tampak aneh mungkin ketika biji-biji apel ini ikut serta dalam adonan puding ya. Oke, ini yang kelima, ini pertanyaan, what is the goal of the text? Apakah tujuan dari teks ini? Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa goal ini merupakan tujuan dan bisa dijadikan sebuah judul dari teks prosedur. Nah, sekarang kita identifikasi apakah tujuan atau judul dari teks ini. Oke, benar sekali. Yang menjadi tujuannya adalah novel apple pudding, puding apel novel ya. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, materi yang sudah kita bahas hari ini berguna, bermanfaat ya, bisa membantu anak-anak dalam proses belajar di rumah maupun dalam proses pemahaman ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.